Kak Eca di hari ini. Di hari Selasa kita ada lagi dalam pembelajaran program pembelajaran kita Huele Par Belajar, dan sudah pasti akan ada guru-guru yang hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan untuk mendengar program pembelajaran yang akan Kak Eca share bersama dengan guru-guru yang hadir di saat ini ya sahabat cerdas. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kalau ada yang belum gabung, ayo cepat gabung. Ajak juga teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian yang lain, untuk sama-sama kita ikuti pembelajaran yang akan Kak Eca bagikan di hari ini bagi sahabat cerdas semuanya. Dan sahabat cerdas, biasanya kalau di hari Selasa kita ikuti pembelajarannya bagi jenjang SD kan. Biasanya itu jenjang SD di hari Selasa yang Kak Eca bagikan, ataupun guru SD-nya langsung memberikan pembelajaran di hari ini. Tapi di hari ini sahabat cerdas, kita akan ikuti pembelajarannya bagi jenjang SMP. Dan sudah pasti ada 2 guru yang akan hadir memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Dan untuk mata pelajaran pertama untuk hari ini sahabat cerdas, kita akan ikuti pembelajaran untuk mata pelajarannya matematika kelas 7 bagi jenjang SMP. Dan sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas salah satu guru yang sudah lama sekali ya sahabat cerdas, yang selalu memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya untuk jenjang SMP. Kembali lagi hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas Pak Sam yang akan memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Dan kalian bagi sahabat cerdas semuanya bisa ikuti pembelajarannya melalui link Radio Suara Maluku Cerdas, dan juga bisa ikuti pembelajarannya live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku. Dan kalau gitu langsung saja kita ikuti pembelajaran bersama dengan Pak Sam di saat ini. Oke, terima kasih Kak Eca. Selamat pagi sahabat cerdas dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Sam. Di sini saya akan mengajar tentang mata pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Nah, jadi mungkin materi himpunan ini merupakan suatu materi yang baru untuk kalian yang baru naik ke kelas 7, karena waktu di sekolah dasar kalian tidak mendapatkan materi ini. Oleh sebab itu diharapkan untuk bisa menyimaknya. Nah, karena ada matematika, kalian bisa tahu oh ternyata matematika itu bukan sekedar bilangan, pecahan dan sebagainya. Nah, tapi juga ada yang namanya himpunan. Oke, jadi untuk pembelajaran kita di hari ini tujuannya yang pertama, setelah kalian menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sam, diharapkan kalian bisa memahami apa itu konsep himpunan. Yang berikutnya, kita bisa dapat menyatakan masalah himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa mendatakan dia punya anggota. Oke, yang berikutnya, nanti kita bisa menyebutkan anggota yang mana dan yang bukan anggota himpunan itu kayak gimana. Nanti Pak Sam akan ajarkan. Dan yang terakhir, kalian akan diajarkan bagaimana cara menyajikan himpunan. Nah, jadi ada 3 cara menyajikan himpunan. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Oleh sebab itu, Pak Sam harapkan kalian bisa tenang, bisa rileks, dan bisa mendengarkan Pak Sam. Oke. Nah, yang akan dipelajari hari ini menyangkut himpunan, yaitu tentang pertama, pengertian himpunan. Nah, kira-kira himpunan itu apa? Yang berikutnya, tentang anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Nanti diajarkan juga lambang-lambangnya kayak gimana. Nah, yang berikutnya, kita akan belajar tentang menyatakan suatu anggota himpunan. Nah, dan cara menyajikannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, kita akan lihat tentang pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata atau istilah-istilah tentang kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus. Oke. Untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu, misalnya Pak Sam kasih contoh, kelompok pencinta alam Jakarta mendaki Gunung Gede. Nah, yang berikutnya yang kedua, kumpulan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang ketiga, penonton pertandingan sepak bola kelas 1 membayar 50.000. Oke, yang berikutnya, umur suatu gugus bintang dapat diperkirakan oleh ahli astronomi. Oke, jadi yang namanya kelompok, yang namanya kumpulan, yang namanya kelas, dan yang namanya gugus, nah itu merupakan himpunan. Oke, jadi semua itu adalah himpunan.
Sudah, jadi lebih tepatnya himpunan itu seperti kumpulan atau kelompok atau kelas atau gugus. Oke. Nah, jadi definisi himpunan secara umum itu himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Oke, jadi himpunan itu dia sekelompok objek atau benda, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya yaitu dia harus punya karakteristik yang sama. Syarat yang berikutnya, dia harus didefinisikan atau diberi batasan yang jelas. Oke, Pasam kasih contoh. Contoh pertama, yang merupakan himpunan, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, kalau kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, contohnya kita bisa bilang mobil, oke, bisa bilang truk, nah, dan lain-lain. Bisa juga bus. Nah, kalau misalnya contoh yang bukan himpunan, kelompok mobil bagus. Nah, untuk kelompok mobil bagus itu bukan himpunan. Kenapa? Memang dia kelompok, tapi dia tidak diberi batasan yang jelas. Kenapa? Contohnya, untuk mobil bagus, masing-masing orang punya kriteria mobil bagus itu beda. Oke, mungkin Pak Sam bisa bilang mobil itu bagus, tapi menurut kalian mobil itu belum tentu bagus. Makanya dia belum bisa disebut sebagai himpunan. Oke, yang berikutnya, kelompok buku matematika dan sains. Nah, jadi untuk kelompok buku matematika dan sains berarti kita bisa memilih, oh mana buku matematika, mana buku sains. Oke, dan bisa dikelompokkan. Nah, kalau yang bukan himpunan, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nah, ini juga opsional karena sangat relatif, karena menurut Pak Sam novel itu menarik untuk baca. Nah, tapi menurut kalian belum tentu novel itu menarik untuk dibaca. Oke, makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Yang ketiga, kelompok hewan bertelur. Nah, kan kalau kelompok hewan bertelur di sini kan ada ayam, ada itik, ada bebek, ada burung dan sebagainya. Oke? Nah, kalau kelompok hewan lucu, nah ini juga bukan himpunan. Kenapa itu bukan himpunan? Karena menurut Pak Sam, kucing itu dia lucu, tapi belum tentu menurut kalian dia lucu karena dia tidak diberi batasan yang jelas. Oke? Nah, jadi kalian sudah memahami mana yang himpunan, mana yang bukan. Kalau himpunan harus ada batasan atau syarat yang jelas. Kalau bukan termaksud himpunan, ya pasti tidak memenuhi batasan-batasan tertentu. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kalau misalnya kumpulan atau himpunan ya. Jadi kalau misalnya kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kita bisa misalkan kerbau, kuda, sapi. Oke, yang bukan anggotanya kita bisa tahu ada ayam, ada itik. Oke, jadi kalau misalnya kumpulan hewan berkaki 4 berarti anggotanya kerbau, kuda, sapi dan sebagainya. Oke, yang berikutnya, kumpulan bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, yang merupakan faktor dari 12 kan 1, 12, ya kan? 12 dikali 6 bisa hasilkan 12. Oke, 3 juga. 3 dikali 4 kan 12. Nah, 4 dikali 3 12, 6 dikali 2 12, 12 dikali 1 12. Nah, makanya faktor dari 12 anggotanya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, yang bukan anggotanya itu 5, 7, 8, 9, 10 dan 11. Oke. Nah, jadi kelompok di atas juga dia merupakan himpunan karena diberi batasan yang jelas. Batasannya apa? Yang merupakan faktor dari 12 saja. Oke. Yang berikutnya, kumpulan siswa di kelas yang berbadan tinggi. Nah, menurut kalian ini himpunan atau bukan? Oh, ternyata ini bukan himpunan. Kenapa? Karena pengertian tinggi itu dia tidak jelas. Tidak diberi batasan tertentu. Misalnya, tinggi itu sebenarnya orang dikategorikan tinggi itu sebenarnya berapa sentimeter gitu. Misalnya 160 cm atau 170 cm baru dikategorikan tinggi. Nah, makanya karena dia tidak diberi batasan yang jelas, maka untuk kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi belum bisa dikatakan sebagai himpunan. Oke. Nah, tadi berarti kalian sudah tahu tentang apa itu himpunan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang anggota himpunan yang gimana sih? Terus yang bukan anggota himpunan itu kayak gimana? Oke. Nah,
Contohnya kalian perhatikan di gambar di samping, di sini ada rak buah. Nah, rak buah ini dia terdiri dan diisi dengan kumpulan buah-buah. Nah, di situ ada buah apel, ada buah anggur. Nah, di situ juga ada buah stroberi. Nah, di situ juga ada jeruk. Oke. Nah, pada rak buah-buahan di samping, kalian bisa lihat sudah terdapat 4 jenis buah yang tadi Pak Sam bilang. Nah, dengan demikian kita bisa katakan kayak gini. Yang pertama, apel itu dia termasuk dalam kelompok buah-buahan pada rak. Benar? Iya, karena apel itu ada di rak buah tersebut. Oke, anggur itu termasuk dalam kelompok buah-buahan pada rak. Benar, karena anggur juga ada di dalam rak tersebut. Selanjutnya, stroberi termasuk dalam kelompok buah-buahan pada rak? Ya, benar juga. Begitu pula dengan jeruk atau lemon. Dia juga termasuk dalam kelompok buah-buahan pada rak. Nah, kalau misalnya Pak Sam tanya, jambu termasuk kelompok buah-buahan pada rak? Oh, ternyata jambu tidak ada. Berarti jambu tidak termasuk dalam kelompok atau kumpulan buah-buahan pada rak tersebut. Oke? Nah, selanjutnya, meskipun kalian perhatikan pada rak buah di atas itu ada terdapat 4 buah apel, ya kan? Ada 4 buah apel di sini. Terus kurang lebih ini cuma perkirakan saja ada 30 buah anggur. Oke. Nah, terus 3 buah stroberi. Di sini ada 2 tambah 1 di sini. Nah, terus ada jeruk. Jeruknya ada 4 buah. Nah, tapi ingat bahwa kalau dalam penulisan himpunan, untuk tiap-tiap kelompok buahnya itu hanya ditulis 1 kali saja, atau hanya ditulis 1 anggota saja. Jadi anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Misalnya dalam rak ini ada apel, ada 2. Misalnya jangan kalian tulis apel, terus anggur, tidak boleh. Tapi untuk setiap anggota yang sama kita hanya bisa tulis 1 kali saja. Oke, nah itu untuk anggota himpunan dan dia punya syarat tertentu. Lanjut lagi, ada syarat lagi. Nah, dalam suatu himpunan, masing-masing anggota tadi kan Pak Sam sudah bilang, masing-masing anggota dengan anggota lainnya dapat ditulis hanya 1 kali, tidak boleh berulang. Terus yang berikutnya, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi kalau tanda kurung kurawal berarti kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menyatakan himpunan atau mau mendaftarkan himpunan, berarti kalian hanya bisa pakai tanda kurung kurawal ini. Oke. Selanjutnya, biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Jadi kalau misalnya kita mau menyatakan suatu himpunan, biasa kita mewakilkan dia dengan huruf kapital. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, sampai Z. Oke, tapi menggunakan huruf kapital. Sudah? Selanjutnya, ini misalkan. Nah, misalkan kita punya kumpulan atau himpunan buah-buahan pada rak buah. Nah, pada rak buah yang tadi. Nah, kita simbolkan dia atau diberi dia nama saja dengan huruf B. Oke? Nah, kayak gini. Terus, di dalam kurung kurawal seperti dengan syarat tadi, kita masukkan anggota-anggotanya. Yang ini. Nah, artinya bahwa himpunan B itu himpunan kumpulan buah-buahan pada rak. Oke, terus anggotanya ada apel, ada anggur, ada stroberi, ada lemon, atau jeruk. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, kita pakai lambang seperti lambang E, gini. Oke, jadi kalau misalnya ada satu anggota, nah anggota itu merupakan himpunan, berarti kita pakai lambang E. Oke, E ini artinya elemen. Oke, elemen atau anggota. Elemen atau anggota. Oke, Pak Sam lanjut. Nah, yang tadi itu kalau kita mau menyatakan suatu anggota, kita pakai lambang elemen. Nah, kalau kita menyatakan benda yang bukan, nah sekarang ini yang bukan anggota, berarti kita pakai lambang E, tapi ada garis miringnya. Itu artinya bukan anggota. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya banyak anggota himpunan. Misalnya kita punya anggotanya A atau B yang tadi ya, kita dapat nyatakan dengan notasi NA.
Jadi kalau ditanya, misalnya kita punya himpunan A, ditanya berapa jumlah anggota himpunan di himpunan A, nah berarti pakai lambang NA. Berarti kita bisa tulis NA sama dengan berapa gitu. N menyatakan jumlah, oke? Jadi N ini menyatakan jumlah. Oke, Pak Sam kasih contoh. Misalnya, kita punya himpunan B itu himpunan buah-buah yang ada pada rak, ya kan? Tadi ada apel, anggur, stroberi, dan jeruk. Nah, kalau Pak Sam tulis apel, menurut kalian, apel itu merupakan anggota himpunan atau bukan? Oh, ternyata apel itu anggota himpunan. Himpunannya apa? Himpunan B. Nah, berarti kita bisa tulis apel, terus tandanya tanda elemen, terus B. Itu bacanya apel himpunan, merupakan anggota himpunan B. Oke, Pak Sam tanya lagi, anggur. Anggur merupakan anggota himpunan. Oh, ternyata anggur itu ada di dalam himpunan B. Nah, berarti kita tulis anggur elemen himpunan B. Oke. Sekarang kalau Pak Sam tanya, jambu misalnya, apakah buah jambu ini merupakan anggota dari himpunan B? Oh, ternyata jambu ini bukan merupakan anggota dari himpunan B. Nah, berarti kita pakai lambang elemen kayak gini, terus kita kasih garis miring dia, baru tulis himpunan B. Artinya bahwa jambu bukan anggota himpunan B. Oke. Nah, selanjutnya kalau Pak Sam tanya NB. Nah, berarti NB berapa? Nah, tadi Pak Sam bilang NB itu apa? Nah, NB itu kan banyak anggota dari suatu himpunan. Nah, kita punya himpunannya kan B. Nah, berarti banyak anggota dari himpunan B. Kita hitung sama-sama. Oh, di himpunan B itu ada apel pertama. Kedua ada anggur, ada stroberi, ada lemon. Nah, berarti jumlah anggota himpunan dari B yaitu ada 4. Ya kan? Nah, terdiri dari apel, anggur, stroberi, dan lemon. Oke, kayak gitu. Ini merupakan anggota himpunan dan merupakan anggota himpunan. Pak Sam harap kalian bisa mengerti. Oke, kita lanjut lagi di contoh. Nah, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, oke, misalkan ya, sekarang kita mau pakai lambang apa? Kita pakai saja lambang A. Oke, jadi kita misalkan himpunan di atas itu kita pakai lambang A, terus himpunan A. Nah, terus kita buat dia dalam bentuk himpunan dulu. Nah, himpunan A itu bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, kalau kayak gini, baru ini bisa kita sudah sajikan dia dalam bentuk himpunan. Jadi himpunan A itu bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, sekarang kita daftarkan anggota-anggotanya. Nah, berarti A apa saja? Ingat ya, bilangan asli yang genap. Nah, berarti bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli yang genap, berarti mulainya dari 2. Berarti 2, 4, 6. Ingat, ada syaratnya di belakang. Dia harus kurang dari 9. Nah, berarti sampai di 8 saja. Oke, jadi himpunan A itu 2, 4, 6, 8. Nah, kalau Pak Sam tanya, apakah 8 itu merupakan anggota dari himpunan A? Oh, ternyata iya. Nah, berarti 8 elemen A. Kalau Pak Sam tanya, apakah 1 merupakan anggota dari himpunan A? Oh, ternyata 1 itu bukan merupakan anggota dari himpunan A. Berarti kita bisa tulis 1 bukan elemen himpunan A. Oke, nah sekarang kalau Pak Sam tanya, NA-nya berapa? Nah, jumlah anggota daripada himpunan A kita bisa lihat. Oh, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oh, berarti terdiri dari 4 anggota. Oke, itu contoh yang pertama. Oh ya, contoh yang kedua. Diketahui huruf-huruf pembentuk kata siswa. Oke. Jadi untuk huruf-huruf pembentuk kata siswa di sini kalian perhatikan. Ingat bahwa tadi di depan Pak Sam sudah bilang untuk setiap anggota himpunan yang sama hanya boleh ditulis 1 kali. Nah, berarti kita daftarkan anggota-anggotanya. Nah, himpunan P, huruf pembentuk kata siswa, berarti ada huruf S, ada huruf I, ada huruf V, ada huruf A. Ingat, di sini S ada 2 kali kan? Nah, tapi hanya ditulis 1 kali. Oke, berarti kita tulis S, I, W, dan A. Sudah. Nah, Pak Sam tanya lagi, apakah huruf I atau apakah huruf I ini dia ada di anggota daripada himpunan P?
Oke, ternyata ada. Nah, kita bisa tulis I elemen daripada P. Nah, Pak Sam tanya lagi, apakah A itu merupakan anggota dari himpunan P? Oh, ternyata A juga merupakan anggota dari himpunan P. Berarti A elemen P. Pak Sam tanya, apakah Y merupakan anggota dari himpunan P? Ternyata Y bukan merupakan anggota dari himpunan P, atau Y bukan merupakan huruf pembentuk kata siswa. Oke, makanya kita tulis Y bukan elemen P. Nah, Pak Sam tanya lagi, NP-nya berapa? Nah, jumlah anggotanya ada berapa di dalam himpunan ini? Oh, ternyata 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4 juga. Oke, jadi kayak gitu. Berikutnya, huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, ini kita perhatikan. Kita buat lagi, daftarkan anggotanya. Kita punya himpunan R, itu huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, berarti terdiri dari K, O, N, S. Ingat, O ada 2 dan hanya bisa ditulis 1 kali. Oke, jadi K, O, N, S dan A. Oke, kayak gitu. Nah, N juga ada 3 tapi hanya ditulis 1 kali. Nah, berarti Pak Sam bisa tanya lagi, kira-kira K itu merupakan elemen atau anggota dari himpunan R? Oh, ternyata K itu merupakan elemen dari himpunan R. Nah, Pak Sam tanya lagi, apakah F merupakan elemen daripada himpunan R? Oh, ternyata F ini bukan elemen atau huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, makanya kita tulis F bukan elemen R. Nah, Pak Sam tanya selanjutnya, jumlah anggota daripada himpunan R. Nah, kita bisa lihat ada K, O, N, S, A. Oh, ternyata ada 5 anggotanya. Nah, berarti jumlah anggotanya ada 5. Oke, jadi kayak gitu kita sudah bisa tahu bagaimana menyatakan dia sebagai anggota, mana bukan merupakan anggota, bagaimana cara menulis himpunan, menyajikan dia dalam bentuk dalam mendaftarkan anggotanya, terus kita melihat jumlah daripada anggotanya. Oke, berikutnya. Nah, kita Pak Sam memperkenalkan kalian dengan beberapa himpunan bilangan yang sering digunakan. Oke. Nah, yang pertama kita bisa lihat himpunan bilangan bulat. Nah, untuk himpunan bilangan bulat biasanya banyak orang menggunakan nama B. Kenapa B? Karena bulat. Jadi pakai huruf depannya B. Ingat, B harus huruf besar. Nah, untuk bilangan bulat kan terdiri dari 3. Bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan negatif. Nah, makanya ditulis kayak gini. Dia punya anggotanya, di sini ada negatif 1 ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terus tambah dengan 0, tambah lagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, himpunan bilangan asli. Nah, untuk himpunan bilangan asli kebanyakan diberi lambang A. Oke, jadi himpunan A sama dengan himpunan bilangan asli, ingat dimulai dari 1. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan bilangan caca. Nah, jadi biasanya kalau bilangan caca diberi lambangnya itu C. Jadi kita bilang himpunan C, anggotanya ingat bahwa bilangan caca itu dimulai dari 0. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau asli, bilangan asli dimulai dari 1, kalau bilangan caca itu dimulai dari 0. Oke. Selanjutnya, himpunan bilangan caca ganjil. Nah, berarti bilangan caca tapi yang hanya ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan bilangan caca genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke. Himpunan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Oke, jadi dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ingat bahwa tidak semua bilangan ganjil itu merupakan bilangan prima. Contohnya 9. 9 itu kan bisa 1 kali 9. Oke, selain itu bisa 3 kali 3. Dan bisa juga 9 kali 1. Nah, ternyata dia punya faktornya ada berapa? Ada 3, yaitu 1, 3, dan 9. Sedangkan bilangan prima itu kan cuma memiliki 2 faktor. Terus, dia hanya dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Oke?
Nah, selanjutnya, himpunan bilangan caca kuadrat. Nah, bilangan caca kuadrat atau caca yang dipangkatkan 2. Nah, kita punya bilangan caca kan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dikuadratkan, 0 dikuadrat, 1 dikuadrat, 2 dikuadrat, 3 dikuadrat, 4 dikuadrat. 0 dikuadrat berarti 0. Oke, 1 dikuadrat atau 1 pangkat 2 ya 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Oke, selanjutnya himpunan bilangan caca pangkat 3. Nah, berarti bilangan caca mulai dari 0 tadi kita pangkatkan 3. Ini semua dipangkatkan 3 juga. Oke, jadi 0 pangkat 3, 0. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. Di sini nanti ada dan seterusnya ya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya himpunan bilangan komposit. Nah, kira-kira ada yang tahu bilangan komposit itu bilangan yang kayak gimana? Nah, jadi bilangan komposit itu merupakan bilangan caca yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Oke, kalau bilangan prima dia cuma hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kalau misalnya bilangan komposit ini dia punya lebih dari 2 faktor. Oke, nah bilangan caca itu kan mulai dari 0, ya kan? Nah, bilangan caca mulai dari 0. 0 ini punya 2 faktor, punya lebih dari 2 faktor? Tidak. Karena 0 hanya bisa dikalikan dengan 0. Nah, 1 juga punya lebih dari 2 faktor? Tidak. Karena kenapa? 1 juga dia cuma punya 1 faktor, yaitu 1 sendiri. Nah, selanjutnya 2. 2 juga bukan bilangan komposit karena dia hanya punya 2 faktor, begitu pula dengan 3. Nah, jadi bilangan komposit itu bilangan dimulai dari 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya gini, bilangan komposit itu dia pasti akan dimulai dari 4 dan selanjutnya di luar bilangan prima. Oke? Jadi ingat, bilangan prima itu bukan merupakan bilangan komposit. Kenapa? Karena bilangan prima itu kan dia cuma punya 2 faktor. Sedangkan bilangan komposit ini dia harus lebih daripada 2 faktor. Oke? Kayak gitu. Pasam harap kalian bisa mengerti. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita mau cara menyatakan suatu himpunan. Oke? Untuk cara menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Nah, cara yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Cara yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Cara yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, kita mulai satu-satu cara dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah. Oke, jadi pertama kita mau menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Misalnya, kalau misalnya kita mau menyatakan himpunan dengan kata-kata, ini merupakan metode deskripsi. Oke, yaitu kita hanya menuliskan syarat keanggotaan himpunan itu di antara kurung kurawal. Oke, jadi kalau misalnya kita punya suatu himpunan, kita tinggal menulis dia punya syarat saja di dalam kurung kurawal. Nah, contohnya. Oke, misalnya kita punya himpunan A. Himpunan A itu himpunan Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, berarti kita mau menyatakan dia dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Oke, kalian perhatikan. Oh, ternyata Senin, Selasa, dan Sabtu. Oh, itu nama-nama hari dalam seminggu. Tapi kita lihat syaratnya apa sih? Kan himpunan itu harus diberi batasan yang jelas. Oh, ternyata syaratnya itu dia dimulai dengan huruf S. Nah, berarti kita bisa tulis himpunan A itu himpunan nama-nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Oke, kita punya contoh yang kedua. Nah, misalnya himpunan C. Himpunan C itu terdiri dari, dia punya anggotanya 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Oke, nah berarti kita bisa menuliskan dia dengan cuma kata-katanya atau sifat keanggotaannya. Nah, kalian perhatikan, untuk bilangan-bilangan ini 23, 29, 31, 37, 43, dan 47, kalian perhatikan. Oh, ternyata untuk bilangan-bilangan ini dia merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya bilangan prima yang gimana? Kita kasih dia punya syaratnya lagi atau kita kasih dia batasan. Oh, ternyata bilangan prima yang hanya ada di antara
20 dan 50. Oke. Oh iya, ternyata hanya di antara 20 dan 50. Karena kalau kita tidak kasih batasan, berarti bilangan prima kan bisa dimulai dari 2. Nah, tapi kalau kita kasih batasan, berarti hanya anggota yang di dalam himpunan C ini saja yang bisa memenuhi. Oke. Nah, jadi kita tulis himpunan C itu himpunan bilangan prima antara 20 dan 50. Berarti ada 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Oke. Nah, kalau Pak Sam tanya di sini, NA-nya berapa? Nah, jangan sampai lupa. Jumlah anggota himpunan. Nah, ternyata ada 3, yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, kalau di sini Pak Sam tanya, dia punya NC-nya berapa? Jumlah anggota himpunannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti terdiri dari 7 anggota. Oke? Kayak gitu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini, kita mau menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke? Nah, kalau misalnya kita menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, berarti kita menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan dengan dia punya simbol umumnya tuh kayak gini. Nah, dalam kurung X, di mana X itu titik-titik. Oke, jadi X ini dia mewakili semua anggota daripada himpunan. Nah, selanjutnya X ini itu adalah syarat yang harus dipenuhi supaya X itu dia bisa menjadi anggota dari himpunan yang akan kita punya. Oke, nah Pak Sam kasih contoh. Nah, contoh pertama, nyatakan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Nah, kalian perhatikan. Oh, himpunan A ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia himpunan yang gimana? Oh, ternyata ini himpunan bilangan cacah. Kan bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, selanjutnya kita kasih batasan. Oh, dia cuma hanya sampai di 5. Berarti kita kasih batasan bilangan cacah yang kurang dari 6. Oke? Nah, berarti kalau kita tulis dia dalam anggota himpunan. Nah, kita tulis dia dengan notasi, Pak Sam tulis ya di sini. Oke, berarti kita tulis himpunan A yang semua anggotanya X, di mana X itu bilangan cacah. Oke, jadi kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyatakan dia dengan notasi pembentuk himpunan, kita tulis himpunan A yang semua anggotanya X, di mana X bilangan cacah yang kurang dari 6. Oke, jadi X ini dia mewakili anggota himpunan, terus yang di belakangnya ini dia merupakan syaratnya. Oke, syarat untuk menjadi anggota suatu himpunan. Nah, di sini kan dia punya syaratnya bilang bahwa X itu bilangan cacah yang kurang dari 6. Nah, berarti kita bisa tulis gini, X itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bilangan cacah yang kurang dari 6. Nah, sekarang kan tadi Pak Sam bilang bahwa cara bacanya kan himpunan A yang semua anggotanya X. Nah, berarti semua anggota X itu himpunan A. Nah, berarti semua anggota X yang ini. Oke, berarti A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan kita punya soal yang diketahui. Oke. Nah, cara penulisan himpunan lain, notasi himpunan lain untuk soal ini, kita juga bisa tulis kayak gini. Himpunan A yang semua anggotanya X, di mana X itu kurang dari 6 dan X itu bilangan cacah. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau tulis pakai dengan kata-kata, berarti kalian bisa tulis pakai simbol matematika. Oke? Nah, himpunan X, di mana X itu kurang dari 6, ini dia punya syaratnya. Jadi syaratnya X kurang dari 6, selanjutnya X itu harus bilangan cacah. Oke? Cara lain lagi kita bisa tulis. Pak Sam tulis cara bacanya di bawah ya. Himpunan A yang semua anggotanya X, di mana X
kurang dari 6 dan X bilangan caca. Oke. Nah, oke, kayak gitu cara bacanya. Jangan sampai kalian lupa bagaimana cara membaca suatu himpunan. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Oh, di sini. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi kita punya himpunan B, dia punya anggotanya itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalian perhatikan. Nah, bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ini kira-kira bilangan apa? Oh, ternyata dia bilangan asli. Tapi yang gimana? Yang genap. Oke? Terus kita kasih dia punya batasan. Batasannya dia kurang dari 12. Oke? Jadi bilangan asli genap yang kurang dari 12. Oke, kita tulis dalam bentuk himpunan. Kita tulis himpunan B yang semua anggotanya Y. Jadi kalau yang untuk X ini kalian bisa ganti, bisa pakai Y, bisa pakai C, bisa pakai K. Yang penting hurufnya huruf kecil. Nah, karena kalau huruf besar atau kapital itu untuk himpunan. Oke, misalnya kita punya himpunan B yang semua anggotanya Y. Selanjutnya di mana Y itu bilangan asli genap. Ingat bahwa dia asli yang genap ya. Bilangan asli genap. Nah, kurang dari 12. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, cara lain lagi. Nah, kalau ini kan kita masih tulis dengan dia pakai deskripsi. Nah, kalau kita tulis dengan simbol matematika, kita tulis himpunan B yang semua anggotanya Y, di mana Y itu gimana? Oke, ternyata Y itu dia lebih dari 1 dan kurang dari 11. Ya kan? Y lebih dari 1 dan kurang dari 11. Nah, selanjutnya ada syaratnya. Y itu bilangan asli yang genap. Nah, untuk ini syarat utamanya. Nah, jadi untuk syarat utamanya ingat, kalian kalau mau membacanya bisa dari 1. Jadi kalian bisa baca Nah, kalian bisa baca dia kayak gini. Untuk yang ini ya, kalian bisa baca dia mulai dari 1. Jadi bisa baca 1 kurang dari Y dan kurang dari 11. Kalau kalian baca dari tengah, berarti kalian baca Y itu lebih dari 1 dan kurang dari 11. Kalau baca dari tengah, contohnya apa? Sam kasih contoh misalnya. Nah, ini kalau kita baca dari ujung, 2 kurang dari 3, betul? Nah, 3 kurang dari 5. Ya kan? Nah, kalau kita baca dari tengah, dari 3. Nah, kalau kita baca 3 kurang dari 2, pasti kan salah. Makanya kita baca 3 lebih dari 2 dan kurang dari 5. Oke, jadi cara baca kalau dari tengah, berarti yang di sebelah kirinya dibaca lebih dari, walaupun tandanya nanti kurang dari. Oke. Nah, yang berikutnya, Pasam bisa tulis himpunan B yang dimana semua anggotanya Y, dimana 2 itu kurang dari sama dengan Y, lalu kurang dari sama dengan 10. Nah, terus Y itu bilangan asli genap. Oke, yang berikutnya Pasam baca ya, himpunan B yang semua anggotanya Y, di mana Y lebih dari sama dengan 2 dan Y kurang dari sama dengan 10, dan Y itu bilangan asli yang genap. Oke, ingat kalau misalnya dia kurang dari sama dengan, itu namanya interval. Berarti bilangan 2 itu dia masuk karena kurang dari sama dengan 2, artinya bahwa lebih dari sama dengan 2. Maaf, artinya bahwa bilangan 2 dan yang lebih dari sama dengan 2 itu dia masuk. Oke? Ya, dan selanjutnya. Nah, kalau misalnya di sini tulisnya Y kurang dari sama dengan 10, berarti bilangan Y dan kurang dari 10 itu dia masuk. Nah, berarti bilangannya itu mulai dari 2 sampai 10. Oke, tapi ingat di sini bilang Y itu bilangan asli genap. Jadi hanya bilangan yang genap saja. Oke.
Nah, kayak gitu. Nah, kalau di sini yang tadi yang contoh yang kedua, yang himpunan B yang semua anggotanya Y di mana Y lebih dari 1 dan kurang dari 11, ini tidak ada sama dengan. Berarti 1 dan 11 itu interval kiri dan kanannya itu tidak termasuk. Oke? Nah, jadi yang lebih dari 1 dan kurang dari 11, berarti mulai dari 2 dan kurang dari 10. Oke? Kayak gitu. Nah, ada berikutnya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, nyatakan himpunan C yang anggotanya A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita bisa lihat, oh A, B, C, D ini dia merupakan abjad. Oke? Nah, abjad yang kayak gimana? Oh, berarti dia hanya abjad 4 abjad pertama. Oke? Jadi dia cuma 4 abjad yang pertama. Berarti kita bisa nyatakan dia dalam notasi pembentuk. Nah, misalnya kita punya himpunan C yang dimana semua anggotanya P. Selanjutnya dimana P itu 4 huruf pertama dalam abjad. Oke. Nah, jadi kayak gini, himpunan C yang semua anggotanya P, di mana P itu 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, berarti A, B, C, dan D. Oke. Nah, kalau contoh nomor 1, Pak Sam tanya A-nya berapa? Jumlah anggota himpunan. Nah, kalian bisa hitung. Oh, ternyata ada 6. Nah, contoh nomor 2, dia punya NB. Nah, NB-nya berapa? Oh, ternyata NB-nya ada 5. Nah, kita punya contoh nomor 3, NC atau jumlah anggota dari himpunan C. Nah, ternyata ada 4. Nah, jadi kayak gitu. Oke? Bersama harap kalian bisa mengerti. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Dengan notasi, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa baca notasinya, berarti kalian mendaftarkan anggota-anggotanya itu gampang. Makanya, kalau misalnya kalian mau membacakan ini, berarti kalian harus menguasai cara untuk membaca notasi dulu supaya bisa mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke? Nah, untuk mendaftarkan anggota-anggota himpunan, kalian tinggal tulis dia di dalam kurung kurawal. Lalu ingat harus dipisahkan dengan tanda koma. Ingat, jadi kalau mau menyatakan anggota-anggota atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan, berarti kalian tulis dia di dalam kurung kurawal, lalu dikasih tanda koma. Oke. Contoh yang pertama, kita punya himpunan B nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Oke, nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Berarti kita bisa tulis gini, P, himpunan P itu Januari, selanjutnya ada Juni dan Juli. Oke, atau kalian mau kocar kacir dia juga tidak apa-apa. P itu Juni, Januari, atau Juli. Nah, jadi himpunan ini dia punya anggotanya bisa ditulis secara acak, tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa dia harus dikasih batasan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yang contoh berikut. Oh, ini contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Kalau contoh pertama ini dia punya himpunan awal itu dengan metode deskripsi yang tadi. Oke, dengan menyatakan sifat-sifat daripada anggota himpunan. Nah, kalau contoh kedua ini kita sudah pakai notasi pembentuk himpunan. Nah, kita baca. Himpunan Q yang semuanya anggotanya X, di mana X itu kurang dari 5, X itu elemen di A. Selanjutnya di sini bilang A itu himpunan bilangan asli. Nah, jadi X itu anggota A, tapi A itu himpunan bilangan asli. Oke, kita buat himpunan bilangan asli yang kurang dari 5 berarti. Nah, berarti ada berapa? Ingat, bilangan asli mulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di 4 saja. Nah, berarti kita bisa tulis himpunan Q itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Atau bisa juga himpunan Q itu sama dengan 3, 1, 4, 2. Oke? Nah, jadi kayak gitu. Ini kita dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, sekarang kalau di sini jumlah anggota atau NP-nya ada berapa? Oh, ada 3. Kalau ini jumlah anggota dari himpunan Q atau NQ-nya ada berapa? Ada 4. Oke?
Jadi kayak gitu. Itu untuk dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini tabel terakhir. Nah, Pak Sam kasih contoh perbandingan. Misalnya, dinyatakan dengan kata-kata. Nah, misalnya himpunan K adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Ini dinyatakan dengan kata-kata. Oke, berarti kita buat dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, misalnya kita pakai X. Misalnya kita punya himpunan K yang semua anggotanya X, di mana X itu bilangan asli kurang dari 6. Oke? Nah, kita juga bisa buat himpunan K yang semua anggotanya X, di mana X kurang dari 6 dan X itu elemen atau anggota bilangan asli. Berarti anggota bilangan asli yang kurang dari 6 juga. Nah, kalau kita nyatakan dia dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oh, berarti bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya NK-nya ada 5. Oke, yang berikutnya. Himpunan P itu faktor dari 12. Nah, kita buat dia dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, berarti himpunan P yang dimana semua anggotanya Y dan Y itu faktor dari 12. Oke, nah tadi kan Pasang sudah bilang di depan faktor dari 12 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 12. Oke, jadi kayak gini kalian sudah bisa membedakan bagaimana cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Oh, sudah tahu. Dengan notasi pembentuk himpunan sudah tahu juga bagaimana dengan cara mendaftarkan anggotanya. Nah, untuk dengan cara mendaftarkan anggotanya, kalau misalnya soalnya itu dia pakai notasi pembentuk himpunan, berarti otomatis kalian harus bisa membaca notasi himpunan tersebut. Oke, jadi kalian harus bisa membaca notasi himpunan tersebut supaya bisa menerjemahkan dia dalam anggota-anggota. Oke, nah jadi sampai di situ saja pertemuan kita untuk saat ini menyangkut himpunan dan cara menyatakan. Nanti di minggu depan kita lanjut dengan misteri-misteri tentang himpunan yang lainnya. Oke, selamat siang semua.